Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda maju, salam olahraga jaya, narkoba stop. Kali ini kami hadirkan liputan khusus buat pemirsa pecinta informasi di Dispora Kabar, edisi Minggu 28 Maret 2021. Bagaimana ramainya masyarakat menikmati atau mengisi masa libur minggu akhir pekan hari ini? Pemirsa, beberapa liputan khusus kami hadirkan di sini terkait giat olahraga masyarakat yang antusias meliputi olahraga lari maraton bersama keluarga, rekan kerja maupun sahabat. Juga bisa kita saksikan betapa asiknya mereka bersepeda, goes bareng teman-teman komunitas. Kemudian juga ada kegiatan latihan rutin komunitas karate Forky contohnya, yang melaksanakan latihan rutin yang seharusnya dilaksanakan 1 minggu 3 kali, tetapi masa pandemi ini mereka mengurangi jadwal latihan mereka. Tapi mereka tak gentar dan selalu semangat untuk sehat untuk melaksanakan latihan. OS, salam olahraga jaya. Kami dari anggota Porki Kabupaten Kutorin Barat hari ini melakukan aktivitas latihan yang setiap minggunya dilakukan di lapangan klinik Auri ini. Dan selama ini kami memang vakum karena kita menjaga masalah penyakit yang mewabah di negeri kita ini, yaitu COVID-19. Maka aktivitas karate juga jarang. Namun aktivitas karate ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya pertemuan. Kalau di sekolah masih bisa daring, kalau karate olahraga sangat sulit untuk dilakukan daring. Namun kami tetap melakukan dengan menjaga protokol kesehatan, dengan sistem menjaga jarak, kami tidak berkerumunan. Insya Allah semoga kita berharap COVID ini bisa hilang dari negara kita ini, dari bumi kita, dan kita bisa beraktivitas olahraga. Dan kami memfokuskan latihan ini untuk mempersiapkan diri di dalam event-event baik yang di kategori tingkat pelajar maupun di tingkat umum. Persiapan-persiapan kita, pertama kita untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi Porprov tahun 2022 nanti yang insya Allah akan dilaksanakan Sampit. Dan dalam waktu dekat ini kita juga akan mempersiapkan diri untuk kita bisa ikut di dalam Popnas pelajar, karena kita Kabupaten Kutorin Barat Porki mengusulkan kepada Porki Provinsi ada 4 atlet yang untuk kita turunkan di Popnas. Semoga saja mereka bisa meraih prestasi yang baik untuk Kalimantan Tengah, khususnya perwakilan dari Kutorin Barat. Terus kemudian ini ada berapa anggotanya, Pak? Kalau anggota sebenarnya banyak, Pak. Anggotanya 200-an lebih. Namun karena kondisi pandemi ini juga yang anak-anak maupun ini kita tidak paksakan untuk harus latihan. Jadi yang aktif latihan ini salah satu untuk mereka-mereka yang sudah cukup senior dan kira-kira fisiknya memang sudah cukup baik, maka kita ajak. Namun yang untuk anak-anak masih banyak. Oke, seminggu berapa kali latihan, Pak? Seminggu semestinya 3 kali, Pak. Seminggu 3 kali latihan. Namun dalam kondisi ini itu tidak bisa normal secara rutin. Kita sistemnya hanya sistem lewat grup WA saja, informasi untuk melakukan latihan. Di dalam seminggunya itu ada 3 kali, yang seharusnya secara rutin terjadwal. Namun karena kita mengantisipasi juga terhadap COVID ini, maka kita setidaknya hanya 1 minggu sekali artinya kan kita ini kan. Baik, oke, Pak. Kan hari Senin nih rencananya ada pelantikan ketua KONI. Nah, ucapannya, Pak? Kami dari Porki Kabupaten Kutorin Barat mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus KONI yang diketuai oleh Ibu Hajah Nur Hidayah SHMH. Semoga
di Kabupaten Turin Barat ini KONI bisa memotivasi dan bisa menumbuh kembangkan olahraga yang sifatnya berprestasi untuk meraih olahraga yang lebih jaya di Kabupaten Turin Barat ini. Dan juga semangat pembangunan di Turin Barat juga lebih meningkat dengan semangat olahraga. Oke, baik Pak. Terus kemudian begini, olahraga ditingkatkan, pemuda ditingkatkan. Nah, bagaimana fasilitas olahraga di Pangkalan Bun Pak, terkait yang saat ini kan sudah rata-rata ya gedung seperti sudah tua ya, fasilitasnya minim. Nah, bagaimana masukannya Pak, himbauannya terhadap pemerintah daerah? Terima kasih. Ya, harapan kami kepada pemerintah daerah khususnya untuk sarana-sarana olahraga, sepertinya bukan hanya olahraga bela diri, olahraga apa saja memang harus didukung sarana dan prasarana fasilitas yang nyaman, karena tanpa fasilitas yang ini memang sulit untuk meraih prestasi. Jadi terutama misal seperti kami di olahraga bela diri ini, olahraga karate yang semestinya kami itu latihan di dalam dojo atau ruangan karena supaya lebih fokus dengan sarana dan prasarana peralatan tanding yang bisa memadai untuk bisa lebih meningkatkan prestasi. Namun dengan kekurangan itu tidak menyurutkan kami untuk berlatih, walaupun kami di dalam posisi di luar ruangan ataupun dengan sarana yang cuma hanya di atas rumput. Ya, semoga ini juga menambah semangat dan memperkuat fisik, ya, memperkuat fisik. Namun harapannya ke depan semoga fasilitas ini akan diperhatikan oleh pemerintah daerah yang mungkin dalam binaan KONI maupun Dinas Pemuda dan Olahraga. Salam olahraga, jaya! Salam karate. Kali ini kita dari Kobanes ada kegiatan untuk memberikan semangat pada teman-teman kita yang mengikuti kegiatan event virtual run Borobudur Marathon 2021. Namun kali ini mengapa kita lakukan untuk memberikan semangat dan mensupport teman-teman agar bisa meningkatkan semangat berlarinya lagi. Jadi seperti itu. Terus kemudian ada berapa peserta yang ikuti? Kemudian untuk beberapa pesertanya ada beberapa orang, namun yang diadakan hanya 3 peserta. 3 peserta. Ya. Oke, di ininya ada beberapa kilo yang ininya jaraknya? Jarak yang telah kami buat itu kurang lebih 10 kilo. 10 kilo. Jadi Siap. antara bandara ini bolak-balik ya? Ya, siap. Untuk Baik. rutenya di sekitar wilayah Lanut Iskandar. Oke. Salam sehat selalu Mas. Ya, Olahraga. salam sehat. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Selamat pagi Goes Mania dari grup Happy Fit. Jalan terus bersama kita bisa. Kita pagi ini di Goes minggu ini rute Kume jurusan Tempene sama teman-teman komunitas kita ini, komunitas yang baru sekitar 1 bulan ini mulai sudah banyak yang pengikutnya ini. Nanti ada yang dari Kume, dari Pasir Panjang, dari Kume Batu Bawah ikut gabung juga, cuma minggu ini belum bisa ikut Pak. Selamat pagi Pak Edi. Ya, oke, sementara ini berapa peserta yang ada? Pesertanya ini sementara sudah ada 13 orang nih. Oke, rata-rata umur berapa yang ikut? Umurnya sudah pantai jompo semua kayaknya nih. Mungkin yang muda-muda nih paling ada 3-4 orang Pak Edi ini. Oke, rute yang paling jauh? Rute jauh kemarin Sebue putar Keraya, Bogam, Sungai Bako, Sungai Umbang, Kubu, belok ke sini, Sungai Sintok, Terabas, Tembok Lik tembus Bundaran Pancasila. Final di total 128 kilo. Final di Kampung Baru RT 13 Jalan Rambutan Gang Asam Bubuk di Bengkel Baroka Pak D. Terima kasih. Oke. Jamnya 10 jam, menempuh 10 jam. Yang paling jarak paling dekat? Paling juga kota-kota paling diauri, Trabas Auri, Pangkal Ambon, Kampung Baru. Oke. Kemudian yel-yelnya lagi. Happy Fit. Bersama kita bisa. Jos. Edisi kali ini pula, ketika saya pulang sekalian mampir ke tempat salah seorang pemuda kreatif, inovatif dengan semangat tangguh berusaha walaupun
dalam masa pandemi COVID-19 ini, di mana para pelaku usaha saat ini mengalami penurunan pendapatan, pengurangan tenaga kerja, hingga usahanya pun terancam gulung tikar. Tapi pemuda ini tak gentar dan penuh semangat untuk menerpa badai bencana ini. Untuk lebih mengenal siapakah dia, upaya apa yang dilakukan, dan trik apa yang dia jalankan, sehingga pemuda ini terus semangat menjalankan usahanya demi mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Yuk kita dengarkan ungkapannya. Pertama, setelah ketemu pandemi ini, kami mencoba bertahan awalnya. Setelah beberapa bulan kami bertahan dengan omset yang makin lama makin turun, kami rasakan. Akhirnya kami berputar otak bagaimana caranya kami menyerang balik. Jadi ada yang namanya strategi serang balik. Setelah kami pikir, daripada kami terus bertahan seperti ini, kami harus menyerang. Akhirnya kami membawa konsep awalnya coffee to go, yaitu orang bisa ngopi tanpa harus di kafe. Karena kan di awal pandemi semua kafe tutup. Kami memikirkan bagaimana orang itu apa sih yang masih buka saat pandemi. Kami cross check di beberapa kota. Ternyata Swalayan masih buka. Di situ sasaran kami. Kami menyewa sebuah lahan kecil di Swalayan, kami buka booth. Di situ kami bawa konsep coffee to go. Jadi orang beli kopi untuk dibawa pulang. Jadi tidak untuk duduk ngopi, tapi orang tetap bisa menikmati kopi. Itu pertama. Setelah itu jalan beberapa bulan memasuki era new normal. Nah, di situ kami mulai lagi nih down lagi karena kebanyakan kafe mulai buka. Akhirnya mereka mulai membuka dagangannya dan menarik banyak pelanggan. Di situ kami harus berpikir lagi bagaimana menciptakan sebuah pasar. Bagaimana kalau kita mau usaha itu yang kita pikirkan kan dua, Pak, market sama produk. Produk yang bisa diterima dan market yang mau membeli produk kita. Dari dua itu kami gali apa sih yang biasanya di Pangkalan Bun ini orang cari. Ternyata daya beli masyarakat Pangkalan Bun untuk makanan dan kuliner masih bagus. Di situ kami masuk. Kami ciptakan produk, kami ciptakan makanan. Mungkin di beberapa tempat sudah ada, tapi kami bikin pasar sendiri. Kami ciptakan rasa sendiri. Mungkin di situ. Oke. Terus gini, trik-trik memasarkan ini agar dikenal oleh masyarakat seperti apa, Mas? Kalau trik banyak cara sih, Pak, karena kita mempunyai beberapa media online. Itu kita maksimalkan. Optimalisasi media pemasaran online seperti Instagram. Bahkan kami sempat mengambil Facebook Ads, jadi kami masuk dalam iklannya Facebook, biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang lagi pegang-pegang HP dalam radius beberapa kilometer, nanti iklan kami akan masuk di situ. Nah, itu salah satu strategi pasar kami untuk pemasaran produk. Baik. Memang kreatif ya kayaknya pemuda ini. Terus kemudian di samping dia membuka juga menu-menu seperti ini, ada juga usaha yang lain di samping itu. Dia buka juga Borneo Jack. Nah, itu bagi yang perlu kuliner untuk yang online, dia bisa ini kolaborasi dengan Jack, Borneo Jack ya, Borneo Jack. Nah, bagaimana cara pesan melalui Borneo Jack? Coba Mas jelaskan, Mas. Sekilas tentang Borneo Jack, Pak. Aplikasi ini kan merupakan aplikasi Android. Kebetulan sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Bisa dibilang bertahan meskipun di awal waktu dia rilis sempat gonjang-ganjing, naik turun juga. Tapi itu biasa, di mana-mana namanya mulai usaha pasti ada naik turunnya. Di saat pandemi seperti ini, orang otomatis jarang keluar rumah. Nah, di situ celahnya Borneo Jack masuk, di mana memberikan layanan antar sampai ke tujuan dengan kondisi makanan yang masih fresh, masih hangat, masih baru, tidak dingin seperti itu. Jadi satu tempat satu tujuan. Nah, setelah itu masyarakat yang ingin memesan bisa langsung download di aplikasinya. Kebetulan untuk saat ini pendaftaran baru bisa di Play Store, karena untuk di App Store iPhone masih dalam proses klarifikasi atau semacam kayak seleksi terlebih dahulu. Nah, nanti tinggal download aplikasinya. Prosedurnya sama sih dengan beberapa aplikasi yang ada di Jawa, karena base programnya kurang lebih sama, dapur IT-nya sama, begitu, Pak. Nah, terus kemudian mengenai hasil ya, antara pelaku Borneo
Ojek ini dengan sebagai sampean usernya, ibaratnya ininya apa namanya, aplikasi itu seperti apa terkait perjanjiannya? Perjanjian kerjasama kita di Borneo Ojek itu ada dua sistem Pak. Satu sistem 5% melalui semua omset yang dipesan oleh Borneo Ojek atau menambahkan 1.000 per itemnya. Itu gunanya buat apa? Ya otomatis untuk maintenance aplikasi ini, karena aplikasi ini kan namanya aplikasi Android terus bertumbuh dan itu membutuhkan perawatan yang tidak murah. Nah di situ kami membutuhkan kerjasama dari merchant, tidak membebani merchant, tapi kita beri cas di situ agar sesama pengguna maupun merchant pun sama-sama nyaman, seperti itu. Baik. Oke, untuk menghimbau para pengusaha supaya apa namanya pengusaha di Pangkalan Bun ini tidak putus asa, tidak frustasi, terus berusaha. Tolong kesannya Mas dengan masyarakat. Sebenarnya kembali ke kita, artinya kita bisa memilih untuk bertahan atau menyerah, tapi di sini kami memilih untuk menyerang. Kita nggak boleh kalah sama pandemi. Pandemi harus dilawan. Bahkan kalau bisa kita tetap menerapkan prokes dalam usaha kita dengan menaati peraturan pemerintah. Karena tidak dipungkiri bahwa peran pemerintah sangat berperan di sini. Masyarakat pun sebenarnya sudah banyak diberi celah jendela untuk memulai usaha. Tinggal bagaimana kita ngejalaninya aja. Intinya dicoba. Kita nggak akan tahu kita gagal atau berhasil kalau belum dicoba. Itu aja Pak. Oke. Baik. Nah, para insan olahraga pemuda Pangkalan Bun harus kreatif, ya. Harus kreatif. Bagaimana menjadi orang yang tangguh, kreatif dan lain-lain itu berdasarkan dari kemauan kita sendiri. Nah, oke. Silakan berkreatif, berkreasi, berkolaborasi. Tetap sehat. Tapi jangan sampai meninggalkan protokol kesehatan. Jangan lupa masker, ya. Oke. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda, maju, salam olahraga, jaya, narkoba stop.